sahabat Putihungu yang selalu selaras dalam semesta. Hai, kembali lagi bersama aku, Vi Ayu. Nah, di reading kali ini, BTW ini adalah reading requestan dari teman aku, teman segrup. Jadi dia bertanya, dia sering kebangun malam-malam gitu dan susah tidur lah malam-malam. Ya, jadi ya, reading kali ini adalah tentang apa sih energi yang datang atau mengunjungi kamu saat malam yang terjadi akhir-akhir ini gitu, dalam waktu dekat ini ya, akhir-akhir ini aja, bukan dari yang sebelum-sebelumnya. Tapi kemungkinan juga memang ada energi lama atau ya, kalau tergantung sih kalau kalian tuh ngerasanya itu lama atau bagaimana, karena ini kayak yang aku ambil sih timenya itu saat kalian nonton gitu. Oke, saat kalian nonton misalnya belakangan ini atau yang akan datang juga, intinya nggak jauh-jauh lah dari waktu sekarang. Oke, energi apa sih yang datang kepadamu saat malam? Dan di sini juga aku ada beberapa yang memberikan saran gitu tentang kalau misalnya nggak oke gitu, aku ada ngasih saran juga sih di sini. Terus pesan ya, ini random sih pembacaannya karena jujur aja filenya ini pun komposisi kartunya pun juga berbeda gitu. Oke, jadi kalian bisa pilih di sini file 1, di sini file 2, di sini file 3. 1, 2, 3. Kalian bisa tutup mata kalian dulu, ambil nafas, berdoa, fokus ke diri kalian sendiri dan afirmasikan atau pertanyakan. Pertanyakan atau tanyakan dalam hati kalian, kenapa kalian terbangun malam-malam atau energi apa yang menghampiri kalian saat malam hari. Gitu. Oke. 1, 2, 3. Kalau kalian masih perlu waktu, silakan pause videonya. Kalau kalian sudah memilih, silakan lihat di kolom deskripsi untuk waktunya ya. Kita ke file nomor 1 dulu. 2 dan 3 silakan lihat di kolom deskripsi. Oke, ini untuk kalian yang memilih file nomor 1, energi apa sih yang datang pada kalian saat malam hari? Jujur aja, yang milih file nomor 1 ini dia dapat kartu yang lebih banyak atau paling banyak di antara kartu-kartu yang lain, tumpukan-tumpukan yang lain gitu. Yang lain agak-agak simple gitu pembacaannya. Nah, karena nomor 1 ini rada-rada ribet, bukan hanya pengaruh dalam dirinya tapi juga pengaruh dari luar kayak gitu. Aku jajarin dulu kartunya di sini. Kartu yang sekarang atau saat ini aku baca dulu ya satu-satu. Ini adalah ya, untuk kalian yang pilih memang file nomor 1. Kenapa sih kalau misalnya kalian tuh terbangun malam hari? Ini bukan dari mimpi sih datangnya, tapi lebih ke kena fisik atau kayak susah tidur atau insomnia juga bisa. Di sini gelisah ya, gelisah. Ini karena adanya suatu keinginan, ada divine masculine. Misalnya kayak kalian ingin melakukan sesuatu, tapi kalian belum bisa melakukannya atau belum tercapai ambisi kalian, keinginan kalian tersebut. Dan sini memang energi pertama-tamanya itu api. Api yaitu tentang ambisi kalian, keinginan kalian, kayak itu, dan juga pikiran-pikiran kalian. Ini bukan sesuatu yang benar-benar di alam bawah sadar kalian, tapi mungkin kalian udah sadar gitu, masuk ke alam logika, masuk ke alam sadarnya kalian. Jadi kayak banyak berpikir juga di sini. Nah, di sini memang kalian perlu aku saranin sih kalian gak lari dari hal tersebut, tapi juga jangan terlalu mendalaminya, karena The Hermit di sini yang muncul adalah kalian memahami diri kalian sendiri. Kalian belajar tentang diri kalian sendiri, apa yang sebenarnya yang kalian inginkan gitu. Kalau misalnya udah tahu yang kalian inginkan, mungkin kalian bisa memetakannya kayak gitu. Nah, di sini kemungkinan ada hal-hal yang memang udah terjadi agak lama gitu. Mungkin juga hal ini atau kondisi saat ini yang kalian alami di malam hari, entah itu nggak bisa tidur, gelisah, mimpi buruk atau gimana. Tapi ini kayaknya nggak bisa tidur sih, bukan masuk mimpi. Kebanyakan ya di sini. Dan itu kayak udah terjadi berulang-ulang, bukan hanya di fase-fase terdekat ini aja gitu. Dan ya agak lama berputar-putar. Sini memang ada pesan yang perlu kalian dengar tuh, yang
dari spirit guide mungkin atau dari siapapun itu, ini energinya ada dua soalnya. Ada energi memang dari spirit guide, tapi memang ada energi dari yang sosok manusia masih hidup gitulah, masih ada fisik ya. Ya, kalau yang aku rasa memang lebih banyak yang energinya sosok manusia, karena ini sini kan general reading ya, jadi aku nggak terlalu bisa spesifikin karena memang energinya kebagi antara manusia, antara manusia ataupun juga spirit gitu. Yang spirit lebih sedikit. Nah, di sini kalau tentang manusia itu adalah orang yang pasti kalian kenal ya, dan mungkin dekat sama kalian, dan mungkin kalian kayak mengharapkan suatu perlindungan atau suatu rasa nyaman di sini. Ya sama dalam hubungan kalian itu kalau misalnya manusia. Kalau misalnya spirit guide di sini ada berbagai macam yang ingin mereka sampaikan, terkhususnya adalah mereka kayak bertanya-tanya, sebenarnya kamu mau jalannya kemana sih, apa sih yang sebenarnya kamu ingin lakukan, kayak itu masih kayak dipertanyakan seperti itu. Dan sebenarnya setelah itu bukan serta-merta kalian jujur aja. Di sini memang ada orang yang bebas untuk memilih jalannya, ada orang yang perlu mengambil satu jalan untuk belajar gitu, mau nggak mau mengambil jalan itu untuk belajar gitu. Jadi kalian di sini kayak ada ketidaksinkronisasian ya sama jalannya itu sama yang yang kalian inginkan. Jadi kayak ada rasa gelisah, ada kayak nggak nyaman gitu, atau nggak begitu aman yang dirasa-rasakan gitu. Terus maaf, alarm aku hidup. Oke. Selanjutnya ini tentang pesan. Tentang pesannya itu ada ya, seperti ada orang yang mengganggu, seperti ada orang yang mengikat. Lovernya kebalik. Ini tentang sarannya. Oke. Kartu yang paling nomor 1 lumayan banyak. Aku memang rada-rada gimana gitu pas baca ini, kayak aduh kok nggak soalnya aku berusaha untuk mencari saran awalnya, tapi banyak permasalahan kalian itu aku nggak bisa yang secara, meskipun ini general kan mungkin ada yang garis besarnya itu apa, tapi permasalahan kalian tuh lumayan kompleks. Nah, jadi misalnya beda setiap orang, satu tuh beda permasalahannya. Nah, di sini aku sampaikan secara garis besar, dan kemungkinan kalian tuh perlu menyesuaikan juga sama yang terjadi sebenarnya di kalian gitu. Nah, yang terjadi sebenarnya di sini yang membuat kalian merasa tidak nyaman, merasa bingung, dan ada pesan yang ingin disampaikan oleh spirit guide itu adalah tentang hubungan kalian sama manusia yang hubungan yang toksik gitu, hubungan yang mengikat kalian. Ini hubungan yang membuat kalian susah bergerak gitu. Nah, sebenarnya kalian di sini diam-diam juga ada keinginan untuk bisa mengontrol situasi tersebut menjadi lebih baik. Ya, setiap orang pasti seperti itu sih menurut aku, dan itu wajar, dan nggak salah, nggak baik, nggak buruk juga, biasa aja tentang yang itu. Jadi wajarlah kita ingin rasa nyaman kayak itu sama hubungan seseorang, sama hubungan sama di lingkungan kita ya, dan ingin membebaskan diri gitu dari belenggu. Sebenarnya kayak gitu ada keinginannya, tapi agak susah karena di sini ada mungkin yang sudah memiliki pasangan mungkin terjebak di yang toksik gitu, atau susah untuk mengerti diri sendiri ataupun juga pasangan. Sebenarnya kayak ada hal yang terlalu tajam berbeda. Beberapa juga ada masalah di twin flame. Ya, ini kata twin flame sih, cuma lagi ada nggak begitu oke. Aku rasa sih kalau yang ini memang bawaannya berulang-ulang bahkan sampai ke past life, jadi ya wajar aja, dan itu pelajaran, menurut aku pelajaran untuk kalian masing-masing, dan dijalani aja. Jangan terlalu, ini untuk sarannya juga jangan terlalu dibawa baper atau makin dalemin terus-terusan gitu. Karena kalau misalnya kalian belum cukup kuat nih pondasinya, belum cukup kuat mengerti tentang diri kalian sendiri, tapi kalian mendalami hubungan kalian bersama pasangan, apalagi itu twin flame, kalian terjun ke sana, nanti jadinya malah terombang-ambing
terbawa arus gitu, jadinya nggak ada pondasi diri sendiri. Kalian bingung sama diri kalian tuh sebenarnya maunya apa sih gitu, sebenarnya kalian tuh harusnya gimana sih, kayak bingung sendiri jadinya. Nah, di sini juga selain tentang hubungan twin flame itu, ada beberapa orang yang memang perlu perlindungan atau bisa dibilang sedang di stalk, diintai sama orang lain. Ini beda kasus ya sama twin flame ini, soalnya memang energinya beda, tapi sama-sama mirip yang nomor 1 ini gitu. Jadi ada pesan dari spirit guide juga bahwa kamu sedang diintai sama ini gitu. Kamu mungkin hubungan kamu nggak oke sama yang ini gitu, sama orang tersebut lah gitu, bisa dibilang kayak itu. Dan ya, orang itu ingin mengontrol kamu, orang itu ingin apa ya, keinginannya dia tuh tercapai. Di sisi lain kamu juga ingin merasa nyaman. Mungkin kamu merasa orang itu bisa memberikan kamu rasa aman, rasa nyaman, atau memberikan kamu bantuan, maka dari itu kamu susah lepas dari orang tersebut. Atau juga kamu mungkin merasa memang orangnya itu mengganggu dan kamu ingin lari, juga ada yang kayak seperti itu. Jadi tapi tidak terlalu bisa untuk yang benar-benar ngelepas atau lari dari hal tersebut. Nah, saran aku, kalau misalnya kalian terjebak sama orang yang udah membuat kalian tidak nyaman, dan kalian memang dari dalam diri kalian sendiri nih memang ingin lepas dari orang yang seperti itu, kalian perlu mengenal diri kalian sendiri dan menguatkan pondasi diri kalian sendiri. Sama aja sih kayak yang twin flame-nya ini juga, sarannya mirip, dan kalian perlu melihat mungkin dari sudut pandang yang berbeda kayak gitu. Mungkin bukan serta-merta orang itu negatif pengaruhnya ke kalian, tapi mereka juga ada membawa pelajaran. Misalnya kayak, kalau kamu melakukan ini sama orang akan terjadi seperti ini. Kalau misalnya kamu dekat sama orang kayak gini, kamu memaksakan diri untuk dekat sama orang yang seperti ini, kamu hasilnya akan seperti ini gitu. Jadi seperti diberikan praktek secara langsung oleh semesta untuk pelajaran kehidupan kamu, untuk mengerti diri kamu juga. Karena jujur aja di saat malam itu, kamu kalau misalnya nggak bisa tidur, itu tuh kayak ngemunculin energi dalam diri kamu sendiri juga. Mungkin kamu bakalan gelisah, itu juga ada pengaruh dalam diri kalian juga gitu, bukan serta-merta karena ada orang luar nih gitu kan, karena kalian perlu pondasi juga, perlu mengenal diri juga. Jadi sangat baik misalnya untuk kalian tenang dulu di sana, meditasi, tapi jangan meditasinya tuh jangan yang kayak menginginkan sesuatu, menginginkan jawaban, tapi kayak nafas aja gitu, nafas biar tenang aja tuh. Dan beberapa dari kalian kemungkinan malas untuk itu jujur aja, maaf sebelumnya, malas untuk itu karena kayak merasa susah juga. Kalau ya aku merasakan hal yang sama sih kalau misalnya tentang itu. Misalnya meditasi itu kalau misalnya gelisah terus kita suruh diem nafas tuh agak gimana gitu ya. Jadi ya wajar aja, tapi itu pilihan kalian. Sini memang ada pilihan. Dan ya untuk di sini ada Cancer, dan sebenarnya kalau Blue Moon itu juga masuk ke alam bawah sadar kalian yang dalam. Nah, cuma hanya saja ini seperti buah simalakama atau pedang bermata dua. Kalau kalian terlalu masuk tanpa pondasi kalian sebelumnya atau tanpa pendirian yang kuat ya, kalian sebelumnya, nanti malah yang kayak aku bilang tadi, terlalu terbawa arus. Tuh. Nah, jadi di sini kesimpulannya ada berbagai macam efeknya kenapa kalian agak kayak susah tidur atau gelisah di malam hari. Bahkan ini mempengaruhi fisik. Dan ya, yang pertama itu ada urusan sama twin flame yang memang belum selesai dan berulang-ulang kayak gitu. Jadi kayak kalian kepikiran, dan terutama lebih besar di kalian itu ingin rasa nyaman atau ingin bisa mengontrol situasi menjadi lebih baik. Nah, di sisi lain kalian memang sedang masa mode untuk mendengarkan pesan ataupun juga melindungi diri dari orang yang mengintip ya, stalker ya kalian kayak gitu. Cuma hanya saja kalian memang perlu untuk apapun permasalahan kalian ini, misalnya terjebak dalam lingkungan yang toksik juga, apapun itu, sini
kalian memang perlu untuk membuat pondasi untuk diri kalian sendiri. Jadi meditasi jangan terlalu berekspektasi untuk melihat keluar juga, tapi ekspektasinya masuk lihat ke dalam diri sendiri dulu gitu, tentang keinginan kalian yang sebenarnya itu apa. Oke, setelah itu bukan berarti akan terjadi juga sih tentang keinginan, atau di sini aku nggak ngebaca atau nggak ngelihat juga tentang ada approvement atau jalan yang disetujui oleh semesta, oleh malaikat atau spirit guide kalian untuk tujuan-tujuan kalian. Hanya saja kalian perlu lebih ke arah yang mengenal tujuan kalian. Nah, perlu situ aja dulu. Dan selanjutnya itu ya bertahap gitu, memang nggak bisa langsung blek sekarang gitu ya, bakalan panjang nanti kalau misalnya jalannya sekarang semua. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang memilih file nomor 1. Terima kasih telah menonton. Bye-bye. Halo untuk kalian yang memilih file nomor 2. Selamat datang, selamat menonton. Jadi ini adalah tentang energi apa sih yang datang padamu saat malam hari. Oke, ini file 2 energinya menurut aku lumayan ringan dan kartunya juga lumayan sedikit. Ya, aku jajarin dulu pilihan. Ada pilihan juga. Oke. Selanjutnya kebijaksanaan, sosial, sirkulasi dan juga leadership. Oke, jadi ini kalau misalnya kalian malam-malam ini nggak serta-merta masuk ke gini sih, nggak serta-merta masuk ke alam bawah sadar juga, dan tidak serta-merta full logik gitu. Ini setengah-setengah keduanya, karena ini ada bagian energi, ada bagian juga yang memang real atau bisa kalian lihat, bisa kalian planning, bisa kalian tulis seperti itu. Nah, jadi energi yang datang pada kalian di malam hari belakangan ini atau juga mungkin ke depannya, ini tentang energi kebijaksanaan. Ada kebijaksanaan di dalam diri kalian yang berkembang, itu datang kayak energi yang mungkin jiwa tua kalian yang up kayak itu, karena memang masa-masa sekarang tuh sedang mengalami masa transisi atau regenerasi juga ya. Mungkin kalian sudah melewati satu tahap atau melewati suatu pelajaran gitu. Jadi kalian sekarang tuh kayak mendapat pelajaran yang baru atau bersiap-siap untuk pelajaran yang baru. Kalian bersiap-siap untuk dibimbing seperti itu. Kemudian di sini ada Two of Pentacles. Di sini ada pilihan yang terkait dengan kehidupan kalian di dunia nyata. Oh ya, aku tadi udah berusaha kosok nih kartunya. Pilihannya itu tentang apa? Nah, hanya saja karena ini general reading, jadi yang keluar adalah tentang nih ini kayak kalau aku sama kartunya ini tuh perjanjiannya artinya tentang jalan, memang jalan yang terbuka, portal, tapi kayak kemana aja, bebas. Jadi kayak banyak, namanya juga general reading, jadi bakalan banyak juga jalan yang bisa kalian pilih gitu. Jujur aja, beberapa dari kalian yang memilih file nomor 2 di sini ada kemampuan untuk secara supranatural ya, ada kemampuan untuk menjelajah time, menjelajah waktu ke masa lalu ataupun ke masa depan, dan juga tentang astral projection antar dimensi kayak gitu. Jadi ya, kalian memang mungkin saat malam hari tidak hanya berada di kasur kalian saja, di tempat tidur kalian saja, tapi di sini mungkin juga kalian pergi untuk ngastral gitu ya. Dan di sini lumayan gitu. Terus untuk pengaruh dampak ke kehidupan nyata kalian di kehidupan fisik ya, karena di sini ada pentacles, jadi bakal kebaca kehidupan fisik juga. Itu adalah adanya hubungan sosial yang makin dekat. Jadi ini adalah hubungan sosial tentang kepentingan. Nah, kalau misalnya kalian ada suatu kelompok, ada suatu pekerjaan, itu ada kepentingan-kepentingan yang bisa kalian bagi gitu, yang bisa bekerja sama lah gitu ya. Misalnya nih, satu orang punya tugas ini, satu orang punya tugas ini, satu orang punya tugas ini, kalian jadiin satu kayak gitu, dan berputar menjadi siklus yang up. Menurut aku ini siklus yang positif dan ya baik-baik aja gitu. Ini tergantung dari orangnya, bisa kelompok besar, bisa kelompok kecil, bisa dalam skala besar, bisa dalam skala kecil, karena
beberapa orang sini jujur aku baca juga apa ya, mempengaruhi skala besar sih untuk kalian gitu. Kalian memang karena rata-rata memang memiliki jiwa tua tuh. Jadi saat malam pun itu energi yang datang berbagai hal juga gitu, karena ini juga karena berbagai ram juga ya yang kalian kunjungi, baik secara sengaja ataupun tidak. Ini bisa datang dari mimpi, bisa datang dari kayak yang pernah nggak sih misalnya kalian tuh kayak tidur sebentar terus tiba-tiba kayak ada kebayang sesuatu, habis itu kayak tiba-tiba kebangun lagi kayak gitu juga kayak itu. Selain ngastrolnya, secara real juga di sini ada pengaruh dari fasilitas yang bisa kalian dapatkan untuk di dunia nyata. Nah, mungkin kalian sedang merancang sesuatu, tapi itu hanya sedikit orang. Ini lebih banyak hal-hal tentang spiritual sih aku bacanya. Merancang sesuatu untuk membuat perubahan dalam diri kalian, atau jalan yang baru lah dalam diri kalian. Tapi ini nggak serta-merta baru. Kayak contohnya dulu ada proyek nih, terus kalian nggak maksimal di hal itu. Nah, terus kalian tuh kayak hal yang baru itu tetap ada di proyek itu, tapi kalian bisa lebih memaksimalkan itu dengan jalan yang lain gitu, misalnya cara yang lain gitu. Jadi tentang lebih banyaknya sih ke sana. Nah, untuk ini sih menurut aku dampaknya belakangan ini dan yang kedepannya nanti memang akan positif sih dampaknya. Jadi gak apa-apa kalaupun misalnya kalian mimpi aneh atau nggak bisa tidur, semuanya itu lebih ke arah yang positif meskipun kelihatannya itu rada serem. Karena jujur aja untuk sirkulasi energi itu nggak serta-merta dia bakal berputar di hal-hal yang indah-indah saja. Kalian mungkin bakal dilihatin ke hal-hal yang negatif atau ke hal yang kayak serem gitu. Dan mungkin kalian bisa muntah untuk sirkulasi, padahal itu detox juga, dan jadi nggak apa-apa juga sih. Mungkin kalian bisa kayak gatel-gatel gitu, kalian kedinginan atau gimana gitu ya reaksi tubuh kalian. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga siklus sirkulasi itu perlu dibersihkan di energi dalam diri kalian, jadi baik-baik aja. Ya yang kalian perlukan itu bukan meskipun di sini ada kelompok, tapi kalian itu kayak gini, apa namanya, kalian ada tugas tersendiri nih. Kalau kalian udah nyelesain tugas kalian, baru kalian jadiin satu gitu, baru kalian kayak disetor gitu, dan baru bisa jadi satu sama kelompoknya itu. Kalau kalian belum selesai sama tugas kalian sendiri, itu malah nggak bakal susah sinkron juga sama si kelompoknya ini gitu, karena masing-masing orang juga punya tugas mereka masing-masing. Hanya saja kayak gini, tujuannya sama nih, tapi yang kalian kerjakan tuh berbeda-beda. Nah kayak gitu. Terus sini ada, kalian memang perlu fokus untuk diri kalian sendiri dulu, masuk ke dalam diri, menyelesaikan proyek kalian sendiri atau pekerjaan kalian sendiri, perencanaan kalian gitu, dan memimpin diri kalian sendiri. Bukan berarti baru aku bilang tentang kelompok di sini kalian harus menjadi pemimpin kelompok itu, enggak juga gitu. Yang penting adalah kalian bisa memimpin diri kalian sendiri. Nah, jadi cukup positif, dan aku rasa itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian yang memilih pile nomor 2. Jadi selamat bersuka-sukaria. Mungkin juga beberapa yang agak nggak terlalu oke untuk jalannya, tapi ya nggak apa-apa juga, itu dampaknya bakal positif kok. Terima kasih telah menonton, bye bye. Halo untuk kalian yang memilih pile nomor 3. Mari kita buka tentang energi apa sih yang datang padamu saat malam hari untuk orang yang memilih pile nomor 3 ini. Nomor 3 lumayan sedikit juga, hampir mirip seperti nomor 2. Hanya nomor 1 aja yang kartunya sangat banyak. Ya. Pile nomor 3. Aduh, nggak cukup. Sebentar dulu ya, aku jajarin kartunya dulu. Ya, pile nomor 3 masih nggak cukup dong. Maaf lama menunggu. Oke. Nah, jadi energi apa sih yang datang padamu saat malam hari di pile nomor 3? Sebenarnya kalian tidak perlu terlalu khawatir,
Mungkin kalian juga bisa tidur dengan nyenyak, tapi mungkin kalian mimpi karena lebih banyak di alam bawah sadar karena kap dan juga rasa gitu. Jadi mungkin ada berbagai macam mimpi yang datang di diri kalian, baik kalian mengingat atau tidak. Tapi rata-rata mungkin lebih besar atau lebih banyak ya, orang yang memilih pel nomor 3 ini bisa mengingat mimpi mereka gitu. Nah, di sisi lain, kalau misalnya mimpinya itu negatif juga ya gak apa-apa, karena di sini kalian selalu dilindungi. Di sini kalian ada perlindungan kemanapun kalian pergi atau pergi. Namanya juga mimpi. Jadi mimpi menurut aku tuh bukan hanya mimpi yang tidur, dan maaf ya kalau misalnya berisik, ada tetangga aku ya. Jadi mimpi yang bukan hanya tidur, roh kalian, jiwa kalian, ya, tubuh astral kalian itu jalan-jalan astral juga gitu ya. Tapi gak apa-apa, di sini ada yang membantu kalian, ada yang melindungi kalian, dan kayak membagi beban juga gitu. Mungkin hanya sedikit orang yang tidak bisa tidur di malam hari. Ini karena jalur kalian tuh lebih ke mimpi. Kalaupun kalian nggak bisa tidur, kalian tuh kayak ngefly. Maaf bahasaku. Kalian tuh kayak apa ya? Setengah sadar kayak gitu, kayak menghayal. Kayak sedang dalam fase-fase menghayal. Kayak gitulah banyakan kalian di orang-orang yang memilih pel nomor 3 ini. Karena di sini ada kartu temun, ada kartu Man of Cup. Ini kartu utama kalian, yaitu kartu memang alam bawah sadar. Jadi temun juga alam bawah sadar, dream juga. Kalaupun kalian nggak mimpi, ya kalian tetap masuk di alam bawah sadar kalian itu saat malam. Nah, ya tapi nggak usah khawatir, udah ada yang membantu kalian. Selanjutnya itu, ini mungkin kalian banyak hal, banyak jalan, banyak kode. Karena mimpi itu biasanya berbahasa simbolis. Jarang sekali orang yang bermimpi itu secara harfiah kayak gitu. Maaf ya kalau berisik. Selanjutnya di sini juga ada, sebenarnya ini sih Wheel of Fortune, tapi ini Greenwich memang kartunya rada-rada beda sama konsep tarot yang biasa kayak gitu. Nah, sebenarnya di sini mimpi kalian juga bisa menunjukkan simbolis-simbolis yang terkait sama kesehatan kalian atau hal apa yang kalian butuhkan di kehidupan kalian di dunia nyata. Kayak gitu. Ini ada membuka jalan juga, membuka portal juga. Mungkin ada hubungan bukan komunikasi yang gamblang, justru di sini memang simbolis-simbolis. Banyak simbolis yang mungkin simbolis berupa benda-benda alam, binatang kayak gitu, atau simbol-simbol musim kayak gitu ya. Jadi kalian memang perlu pintar-pintar kalian untuk membaca simbolis kayak gitu. Sebenarnya ada jalan, ada misalnya kalian sedang melakukan sesuatu nih, ada petunjuk gimana caranya untuk memaksimalkan diri kalian di jalan tersebut gitu, memaksimalkan keberhasilannya kayak gitu. Hanya saja memang di sini kalian perlu bekerja keras untuk mewujudkannya. Mungkin beberapa orang yang masih susah untuk mengartikan simbolisasi mimpi itu agak perlu kerja keras juga untuk menganalisa hal tersebut. Tapi gak apa-apa, aku rasa bakalan pelan-pelan juga bakalan kalian ngerti sendiri gitu, karena ini pelajaran diri kalian sendiri, yang mengajari adalah inner kalian sendiri kayak gitu. Jadi kayak masuk aja. Jadi ini cuma berbagi tips. Aku memang dari dulu soalnya agak gimana ya, lumayan terbiasa lah sama simbolis mimpi, karena aku memang dari mimpi juga banyak mendapat petunjuk gitu ya. Nah, kalau simbolis mimpi ini kalian bisa gini simpelnya, bisa dinalar aja. Misalnya simbolisnya itu adalah kalian mimpi melihat topeng gitu, kalian mimpi memegang topeng. Nah, simbolisasi topeng ini apa sih? Jadi menurut kalian di kehidupan kalian sehari-hari topeng itu seperti apa gitu. Jadi itu pertama-tama, cara mengartikan paling simpel adalah pertama-tamanya kalian tanya dulu ke diri kalian sendiri, menurut kalian ini tuh benda yang difungsikan untuk apa sih gitu. Nah, setelah tahu tentang simbolisasi topeng, biasanya ada hal-hal yang lain kan, misalnya tentang warna topengnya, tentang siapa yang memakai gitu. Jadi kayak disatukan simbolisasi itu. Memang memerlukan waktu untuk mengetahui itu atau menalar itu, menganalisa, belajar itu, tapi aku rasa itu oke aja, karena toh juga bakal berdampak positif sama
jalan kalian juga ke depannya. Misalnya kalian bingung mau gimana, ada pilihan yang mana sih sebenarnya yang baik kalian lakukan kayak gitu, atau bingung sama diri kalian sendiri ya, kalian dampak positifnya kalau misalnya kalian bisa terjemahin kodenya itu ya gini, apa namanya, kalian bisa tahu tentang jawaban-jawaban itu gitu, meskipun tidak serta-merta yang segampang itu juga. Tuh banyak hal yang sangat luas gitulah ya di bidang mimpi ini. Nah, di sini juga baik secara spirit ataupun juga ada divine maskulin di sini yang menjaga kalian kayak gitu ya. Jadi nggak apa-apa di sini bisa sosok yang manusia juga yang memang menjaga kalian di sini, ataupun divine maskulin ini muncul dalam mimpi kalian gitu. Nah, kalau misalnya ada divine maskulin yang menurut kalian ada mengayomi, melindungi gitu, sosoknya yang mengayomi lah gitu. Terkhusus kalau misalnya kalian divine-nya lebih condong ke feminim ya. Nah, di sini jadi kalian bisa membagi beban kalian sama dia gitu, dan dia tidak keberatan untuk itu karena dia memang jalannya gitu, memang bertugas untuk menjaga kalian juga. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada sinkronisasi atau kemajuan di kelompok. Ya, jadi kalian itu bukan hanya satu orang yang memimpikan itu, bisa juga beberapa orang yang memimpikan hal yang sama. Bisa juga mimpinya beda tapi maknanya setelah dianalisa ternyata sama. Kayak gitu, bisa juga seperti itu. Nah, sinkronisasi di bidang kelompok ini bukan hanya jujur aja nih ya, ini bukan energinya bukan manusia juga sih, jadi banyak ada spirit juga, mungkin kayak alter ego, mungkin kayak apa sih namanya, spirit guide atau kelompok spirit kalian gitu, ataupun mungkin kalian bertemu orang-orang yang sama-sama ngastral di mimpi, bisa jadi kayak itu karena energinya lebih banyak spirit nih daripada energi manusia kayak gitu. Iya, jadi menurut aku aman-aman aja yang datang saat apa namanya, kalian tidur di malam hari, atau energi yang datang pada kalian saat malam hari ini lumayan baik-baik aja. Tuh, hanya saja kalian bagaimana caranya kalian merealisasikan atau memanfaatkan kode-kode itu ke alam nyata gitu, karena alam nyatanya masih kebalik, masih perlu banyak proses. Itu aja, dan terima kasih telah menonton. Bye bye.